Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048, mahasiswi semester 5 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah percobaan atau praktikum pada salah satu mata kuliah yaitu Fisiologi Hewan dengan judul yaitu Refleks pada Tendon Manusia. Nah, tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Nah, pada praktikum kali ini saya akan melakukan 8 kegiatan dengan alat dan bahan yang berbeda-beda serta prosedur kerja yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih prosedurnya, kemudian pembahasannya, dan kesimpulannya, simak terus videonya ya. Secara sederhana, gerak refleks di tubuh sebenarnya terjadi apabila ada rangsang atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh kita. Suhu panas atau tetesan air yang masuk ke mata adalah contoh dari stimuli. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan dan pesan tersebut akan disampaikan ke neuron sensori. Lalu neuron tersebut akan memberikan informasi ke otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Secara biologis, gerak refleks yang terjadi di tubuh manusia berkaitan erat dengan bagian-bagian neuron itu sendiri. Neuron memiliki 3 bagian berbeda-beda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh. Nah, yang 3 bagian itu yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit ini adalah di mana informasi tersebut akan dipindah. Di mana dendrit ini adalah bagian dari sel saraf yang bertugas untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya yang ada di tubuh. Kemudian yang kedua ada akson. Nah, dari dendrit informasi tersebut akan dipindahkan ke akson sebelum nantinya akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang yang merupakan tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Kemudian yang ketiga ada ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lain, bernama interneuron atau motor neuron. Terakhir, informasi tersebut akan disampaikan ke otot, sehingga otot dapat bergerak untuk menghindari potensi kerusakan jaringan. Nah, ini untuk alat dan bahan yang dibutuhkan. Kegiatan yang pertama, kita akan menguji refleks pada pupil mata dengan cara saya akan menutup mata selama 2 menit. Kemudian kita perhatikan bagaimana pupil mata saya apakah mengecil atau membesar ya. Kita mulai menutup mata selama 2 menit. Waktunya saya percepat ya. Ketika waktu sudah menunjukkan 2 menit, kita harus segera atau cepat membuka mata kita ya. Kemudian amati pupil kita, apakah pupil kita mengecil atau membesar ya. Nah, kemudian ke kegiatan yang ketiga, yaitu refleks akomodasi pandang. Jika lihat benda jauh, pupil kita akan mengecil atau membesar ya. Di sini saya menggunakan tutup pulpen. Jadi, pertama-tama tutup pulpen ini kita dekatkan ke mata, kemudian kita jauhkan. Dan apa yang terjadi pada pupil mata kita ya?
Next, kita melakukan kegiatan yang keempat, yaitu kegiatan yang keempat ini adalah refleksi menelan air ludah. Yaitu kita akan menelan air ludah dengan dua cara. Yang pertama, kita langsung menelannya, yang kedua kita minum air. Sekarang kita coba dengan minum air. Nah, sekarang kita coba dengan minum air. Bismillah. Kemudian kegiatan yang ke-8 yang terakhir, yaitu kita akan mencoba refleks bersin. Nah, apa yang terjadi ketika kita refleks bersin ini? Bagaimana kelopak mata, bahu, leher, dan juga kepala kita. Nah, kemudian untuk tabel hasil pembahasan pada kegiatan yang pertama, yaitu refleks pada pupil, hasilnya pupil kita menjadi membesar. Kemudian pada kegiatan kedua, refleks pupil tiba-tiba pupil mengecil, refleks akomodasi pandang pupil membesar. Kemudian pada refleks menelan air lebih mudah dibanding menelan ludah. Kemudian refleks telapak tangan akan menjauh atau menghindar ketika dijatuhi buku. Tapi pada praktikum tadi saya menggunakan 1 botol aqua yang berisi air. Kemudian refleks patella turun ketika kaki menggantung, dan refleks telapak kaki jempol bergerak ke atas dan jari-jari menegang. Kemudian yang terakhir, kegiatan yang ke-8, yaitu refleks bersin, mata terpejam, bahu terayun ke depan, kepala dan leher juga mengayun ke bawah seperti mengangguk. Nah, ini penjelasan kegiatan yang pertama. Pada saat sudah diberi perlakuan, diameter pupil akan semakin besar karena otot sirkuler relaksasi dan otot radier berkontraksi untuk mengatur cahaya yang masuk. Nah, sehingga sebelum pelaku diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan terjadi penambahan ukuran diameter pupil yang mengakibatkan pupil menjadi membesar. Pada kegiatan yang kedua, pupil akan mengecil saat kita berada di tempat yang lebih terang atau saat mata terpapar cahaya terang. Nah, pada kegiatan 3, pupil membesar karena selain dipengaruhi oleh cahaya, kedua pupil biasanya mengecil saat mata terfokus melihat objek yang dekat dan membesar ketika melihat objek yang jauh. Kegiatan 4, menelan dikenal secara ilmiah sebagai deglutisi, merupakan refleks dalam tubuh manusia yang membuat sesuatu melewati mulut melalui esofagus. Menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Menurut Ronquillo pada tahun 2011, perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurutnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik, sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Kemudian kegiatan 5, gerakan refleks pada manusia terjadi secara otomatis. Saat ada anggota badan kita yang hampir kejatuhan sesuatu atau kejatuhan benda, kita tidak perlu berpikir terlebih dahulu untuk menghindar. Gerakan tersebut akan terjadi secara spontan. Kemudian kegiatan 6, patella adalah bagian tulang kecil yang berlokasi di lutut, tepatnya berada di sebelum sendi lutut.
patella sebagai pendukung kaki untuk bergerak dan berdiri. Caranya dengan mengurangi tekanan pada sendi lutut dan tulang rawan pembungkus tulang pada sendi. Ketika kaki menggantung ke bawah, maka patella juga akan turun karena gerak refleks dari patella mengarah ke bawah atau turun ketika kaki menggantung. Pada saat kaki menggantung, berat kaki dari betis ke bawah ditopang oleh lutut. Oleh karena itu, patella turun ketika kaki kita menggantung. Kemudian kegiatan 7. Ketika telapak kaki digelitik, jempol kaki akan bergerak ke atas dan jari-jari kakinya akan meregang. Menurut penelitian, telapak kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada bagian tubuh lainnya. Selain itu, telapak kaki juga memiliki tulang yang lebih ramping daripada tulang lainnya. Hal ini membuat tulang tidak bisa memberikan perlindungan pada telapak kaki sehingga akan terasa lebih geli saat digelitik. Nah, pada kegiatan terakhir yaitu kegiatan 8, ketika bersin, kelopak mata akan secara otomatis terpejam, bahu terayun ke depan, begitu juga dengan kepala dan leher yang sedikit mengayun ke bawah seperti mengangguk. Itu merupakan gerak spontan pada saat kita bersin. Nah, jadi kesimpulan pada praktikum kita kali ini yaitu bahwasannya gerak refleks itu gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Jadi refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleksi adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Namun, jika neuron konektor ini berada yang di sumsum tulang belakang, maka disebutnya refleks tulang belakang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga menjadi amal jariah bagi saya pribadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.